Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Safiatul Nafiah, NIM 2350510095. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aset tetap. Pada mata kuliah akuntansi perpajakan yang diambil oleh Ibu Muzayyidatul Habibah. Oke, langsung saja materi pertama yaitu perlakuan perpajakan untuk sewa. Menurut saya, yang saya ketahui, perlakuan perpajakan untuk sewa ini menyangkut pada PPN penyewaan bangunan yang juga dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 10% dari seluruh biaya sewa. Pihak penyewa wajib memberi bukti pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 ke pemilik tanah dan bangunan tersebut. Dalam perpajakan sendiri terdapat 2 SGU atau sewa guna usaha. Yang pertama itu ada sewa guna usaha dengan hak opsi atau finance lease, dan yang kedua sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease. Oke, yang pertama itu ada SGU dengan hak opsi atau finance lease. Untuk perlakuannya terhadap lessor dan lessee. Lessor itu yang menyewakan dan lessee itu penyewa. Untuk pajak penghasilan dari si yang menyewakan, penghasilan sama dengan angsuran pokok ditambah bunga. Penghasilan merupakan bukan objek pajak PPh 23, tetapi pengenaan pajaknya dilakukan dengan perhitungan akhir tahun dalam SPT tahunan. Sedangkan untuk beban penyusutan aset tetap merupakan beban yang tidak boleh dikurangkan atau non-deductible expense. Beban penyisihan piutang tak tertagih merupakan beban yang dapat dikurangkan atau deductible expense. Mekanisme angsuran pajak PPh 25 diatur oleh UU PPh. Sedangkan untuk pajak bertambah nilai atau PPN, lessor memungut PPN atas penyerahan barang modal kepada lessee. Jadi, sedangkan perlakuannya pada pihak lessee atau yang menyewa, pajak penghasilan modal, beban sewa sama dengan angsuran pokok ditambah bunga. Beban sewa sendiri merupakan beban yang dapat dikurangkan atau deductible expense. Beban sewa merupakan bukan objek PPh 23. Untuk beban penyusutan aset tetap merupakan beban yang tidak boleh dikurangkan atau non-deductible expense. Yang kedua yaitu SGU tanpa hak opsi atau operating lease. Untuk perlakuannya sama, yaitu di lessor dan di lessee. Untuk perlakuan di lessor atau yang menyewakan, pajak penghasilan, beban penyusutan aset tetap merupakan beban yang dapat dikurangkan atau deductible expense. Penghasilan sewa merupakan objek pajak PPh final atau PPh pasal 15 atau PPh 23. Sedangkan pada pajak pertambahan nilai, lessor ini memungut PPN atas jasa sewa yang diberikan kepada lessee. Sedangkan perlakuan yang pada di lessee, pajak penghasilan, beban sewanya ini beban yang dapat dikurangkan atau deductible expense. Untuk penyewaan yang barang modalnya termasuk objek PPh 23, lessee memotong PPh 23 atas pembayaran sewa. Oke, selanjutnya itu nanti ada 2 studi kasus. Yang pertama itu ada pada tanggal 25 Juli 2011 dijual mobil box sebagai kendaraan operasional seharga 60 juta. Pada saat dijual, bagian akuntansi mencatat dengan mendebit kas dan mengkredit kendaraan sebesar 60 juta selama tahun 2011 penyusutan mobil. Penyusutan mobil tersebut belum dihitung dan dibebankan. Mobil dibeli pada tanggal 16 April 2010 seharga 80 juta. Metode penyusutan garis lurus. Berapakah besarnya penyusutan tahun 2011 dan laba atau rugi fiskal atas penjualan kendaraan tersebut? Oke, yang pertama kita menghitung nilai penyusutan kendaraan. Untuk mengetahui nilai penyusutan per tahun bisa
nilai perolehan dikurangi nilai residu dibagi masa manfaat. Itu 80 juta dikurangi 0, ini nilai residunya, dan 8 tahun itu masa manfaat secara fiskal. Dan diketahui ini nilai penyusutan per tahunnya 10 juta. Untuk mengetahui nilai penyusutan per bulan sama dengan nilai penyusutan tahunan dibagi 12 bulan. Karena 1 tahun itu 12 bulan, maka 10 juta dibagi 12 bulan, ketemunya itu 833,33 ribu. Untuk mengetahui nilai penyusutan selama 8 bulan, April 2010 sampai Desember 2011, ini bisa mengalihkan nilai penyusutan per bulan dikali dengan 8, ketemunya itu 6.666.666 rupiah. Setelah menghitung nilai penyusutan, sekarang kita menghitung nilai buku pada akhir tahun 2010 sama dengan nilai perolehan dikurangi total penyusutan. 80 juta dikurangi 6.600 sekian sama dengan 73.333 sekian, sehingga besarnya penyusutan tahun 2011 adalah nilai perolehan dikurangi nilai residu dibagi masa manfaat. 73.333 sekian dikurangi 0 dibagi 8 tahun sama dengan 9.166.000 sekian. Tadi kan sudah menghitung nilai buku mobil pada tahun 2010, sekarang menghitung nilai buku mobil pada tahun 2011. Nilai buku awal atau yang tadi nilai buku pada 2010, terus dikurangi total penyusutan, kemudian 80 juta dikurangi 10 juta, ketemunya 70 juta. Karena mobil dijual dengan harga 60 juta, maka terdapat rugi sebesar harga jual dikurangi nilai buku, atau 60 juta dikurangi 70 juta, kemudian minus 10 juta, maka mobilnya itu mengalami kerugian sebesar 10 juta. Oke, sekarang menghitung laba rugi secara fiskal. Karena termasuk kelompok 2, maka dikenakan PPh final sebesar 2,5% dari harga jual, yaitu PPh finalnya 2,5% dikali 60 juta, ketemunya 1.500.000. Maka laba rugi fiskal atas penjualan mobil tersebut adalah rugi penjualan dikurangi PPh final. Ruginya kan tadi 10 juta, nanti kurangi PPh finalnya 1.500.000, ketemunya 8.500.000. Maka rugi fiskal atas penjualan mobil tersebut itu 8.500.000 rupiah. Oke, lanjut studi kasus yang kedua. Pada tanggal 31 Oktober 2011, PT Tahu membeli seperangkat komputer senilai 4 juta rupiah. Berapa biaya penyusutan atas komputer tersebut tahun 2011 berdasarkan ketentuan pajak, straight line, dan double declining balance. Oke, lalu kita hitung. Untuk mengetahui biaya penyusutan komputer berdasarkan metode straight line, bisa kita menggunakan rumus biaya perolehan dikurangi nilai residu dibagi masa manfaat. Biaya perolehannya diketahui 4 juta, nilai residunya itu udah selisihkan 0 rupiah, dan masa manfaatnya 3 tahun. 3 tahun ini secara fiskal, maka ketemunya itu 1.333.33 sekian. Untuk sedangkan berdasarkan double declining balance, bisa menggunakan rumus nilai buku awal dibagi 2 bagi masa manfaat. Nah, maka nilai buku awalnya tadi kan 4 juta. Nah, 2 ini rumus, dan 3 itu masa manfaatnya secara fiskal. Nah, diketahui jadinya itu
1.666,667. Terima kasih. Sekian atas penjelasan saya mengenai aset tetap, yaitu perlakuan sewa pada perpajakan dan cara menghitung nilai penyusutan, terus mengetahui liability secara fiskal, menghitung penyusutan melalui metode straight line dan declining balance. Oke, mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.